Halo, apa kabar pemirsa? Malam ini kita kembali lagi ketemu di Jam Malam. Jangan bubuk dulu. Bersama dengan saya Anton Yudhistira dan juga Dr. Putri Rena Damayanti. Siap, Mas Anton. Dokter, apa kabar? Belum bubuk saya. Belum bubuk ya? Belum ngantuk juga ya? Sebentar Mas Anton, saya buka dulu. Baik, dokter. Malam ini kita bakal membahas tentang pentingnya merawat kebersihan organ reproduksi. Iya. Pertanyaannya kenapa menjadi sangat penting? Karena kadang-kadang orang dalam berhubungan itu kan kaitannya kalau reproduksi nanti ujung-ujungnya kemomongan. Betul. Sering menyalahkan satu dan yang lainnya. Dokter bisa menambahkan informasinya kenapa kemudian kita menjadi sangat harus memperhatikan masalah reproduksi atau organ reproduksi perempuan atau juga laki-laki. Organ reproduksi perempuan atau laki-laki juga bisa kita sebut sebagai organ intim ya kalau dari daerah luarnya kan. Jadi pertama kita bahas dulu tentang organ reproduksi wanita ya. Biasanya yang punya banyak problem itu wanita di bidang kebidanan ya. Jadi suka ada keputihan ya yang bisa berupa jamur dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya dipeliharanya itu bukan sudah dewasa, sama seperti pria. Tapi dipeliharanya dari kecil, karena kecil itu juga bisa menimbulkan keputihan. Anak kecil itu juga bisa keputihan ya, jadi higienitasnya juga harus diperhatikan. Karena ujung-ujungnya nanti kita akan sebagai seorang ibu, organ reproduksi itu sangat penting. Nah, kenapa harus dijaga kebersihannya? Jadi kuman ya, jaga kebersihan itu pertama kali kita pasti berpikir soal kuman. Ada infeksi. Nah, kenapa sih harus bersih? Supaya tidak terjadi masuknya kuman dari luar, dari bawah ke atas. Bawah ke atas dari mana? Dari luar organ intim, dari bawah kan berarti ke arah atas, ke arah organ reproduksi. Dan juga harus membersihkan organ intim itu, kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga harus membersihkan organ untuk buang air kecil, karena nyambung. Kesana nanti arahnya. Jadi perempuan sama laki-laki sama aja. Harus dibersihkan setiap kali PAK. Kenapa? Karena kalau ada infeksi saluran kencing nanti dia akan mempengaruhi organ reproduksi juga. Jadi dari kecil harus diperhatikan untuk membersihkan organ intim baik wanita maupun pria. Itu barangkali kenapa kemudian pria harus disunat itu ya salah satunya. Ya, nah kalau pria ini kan dari kecil nih umurnya, dari pubertas dia harus mulai memperhatikan kesehatan organ intimnya. Yang perhatikan siapa? Kalau pubertasnya orang tua. Jadi biasanya orang tua ini juga dikasih tahu karena orang tuanya biasanya sibuk kerja ya, terus anak-anaknya dia masih kecil gitu, padahal sebenarnya dari kecil. Nah, biasanya dilakukan sirkumsisi hitan pada laki-laki atau misalnya nggak sirkumsisi pun harus dilatih. Jadi supaya tidak banyak. Kalau Mas Anton sudah sirkumsisi belum? Sudah Saya dong. kalau belum. Nah, masa harus 2 kali? Nah gitu ya. Jadi sirkumsisi kalau laki-laki itu kan dipotong ya bagian kulit yang longgar ya. Untuk kemudian dibersihkan dalamnya itu ada seperti kayak putih-putih gitu ya. Nah itu semakin tua umurnya, semakin kental dia. Jadi sejak kecil itu harus dibersihkan, jadi dilatih. Kalau tua dilatih itu nanti nyeri, pasti anaknya akan sakit. Jadi kalau misalnya sirkumsisi usia tua itu dibuka, ya bukan tua ya. Kalau tua mungkin dia sering buka-buka sendiri nih Mas Anton ya. Sudah tapi biasa. Tapi kalau misalnya SD kelas 6, biasanya kelas 5, kelas 6 ajar, itu dia sering sakit. Jadi dari kecil itu dibersihkan supaya tadi tidak menimbulkan infeksi pada dirinya sendiri dan kepada pasangannya. Dan juga kebersihan organ reproduksi ini nanti berhubungan sekali kalau kita sudah jadi suami istri, karena akan membangkitkan gairah sehingga menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga. Gimana kalau suaminya nggak bersih, istrinya bersihan atau kebalikan gitu kan? Padahal itu jadi penting sekali untuk melanjutkan hubungan ya. Itu penting, iya. Jadi jangan jangan nggak perhatian. Iya. Dan kadang-kadang kita body talk gitu ya. Jadi badan kita sendiri itu sebenarnya merasakan, tapi kita nggak aware, nggak peduli kayak gitu. Dokter, kalau misalnya kita kurang bersih, kurang memberikan perhatian kepada perawatan organ reproduksi itu, efeknya apa, dokter? Pastinya akan terjadi infeksi kuman. Infeksi kuman seperti tadi saya bilang, kalau di organ intim itu bisa lanjut nanti ke organ untuk buang air kecilnya. Nah, kalau buang air kecil itu berarti dia kan nanti akan naik ke arah ginjal. Kalau terjadi infeksi di saluran kencing, dia pasti akan naik ke arah ginjal. Nanti di ginjal itu akan ada pelebaran saluran-saluran. Jadi naik dia, peradangannya tuh akan jadi naik. Nah, akibatnya nanti ada peradangan di
kandung kemih. Seserius itu ya, seserius itu ya. Seperti itu, ya seserius itu. Jadi depan bisa ke belakang, belakang bisa ke depan. Organ intim bisa menjadi infeksi pada organ kencing. Organ kencing juga bisa menimbulkan infeksi ke organ. Cara untuk membersihkan atau merawat organ reproduksi yang paling simpel bagaimana, dokter? Yang paling simpel itu kita cuci pakai air, ya. Kalau untuk perempuan boleh sih kita pakai sabun-sabun yang berbahan kimia, tapi nggak boleh sering-sering karena ingat bahwa kita masih punya flora normal yang harus dipertahankan. Jadi kondisi vagina ini kan harus asam. Selalu harus asam ya? Ya, jadi kalau misalnya laki-laki ini ngeluh vaginanya asam itu salah karena dia memang harus asam. Kenapa harus asam? Nanti akan hubungannya nanti dengan sperma. Ya, jadi kondisi vagina memang harus itu. Jadi keseimbangannya itu seperti itu. Jadi nggak boleh dia terlalu bersih, nanti malah kuman normalnya itu akan hilang, flora normalnya itu akan hilang. Jadi kelembapannya memang harus ada, nggak boleh keset banget, jadi memang harus lembab. Dan juga harus rada basah ya, karena nanti juga untuk kita ada namanya koitus. Gitu. Kalau untuk pria hati-hati dengan penggunaan sabun yang berlebihan, karena nanti bisa iritasi di bagian kulitnya. Sabun pun harus sabun tertentu atau ada sabun khusus untuk membersihkannya? Bisa dengan sabun khusus ada, tapi dilihat juga bahwa ada sabun yang mengandung alkohol, mungkin nggak boleh setiap hari untuk dibersihkan dengan sesuatu yang mengandung alkohol. Baik, nanti kita bakal tahu lagi tambahan-tambahan informasi dari Dr. Putri, tapi kita kembali setelah kita dengarkan yang lewat berikut ini. Yang pasti, terus di Jam Malam, jangan bobo dulu.